A game upon era metaverse. Selamat pagi suster dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Andreas Eka Dharma Putra, NIM 237214017 dari Prodi Teknologi Rekayasa Mekatronika. Pada kesempatan pagi hari ini, saya membuat video ini bertujuan untuk melengkapi nilai ujian akhir semester pada mata kuliah pendidikan agama. Pada video ini saya akan membahas agama pada era metaverse. Metaverse sendiri adalah salah satu topik yang sedang ramai diperbincangkan oleh ahli IT, ekonomi, bisnis hingga marketing. Istilah metaverse ini jika dijelaskan secara bahasa maka akan menjadi dua hal, yakni meta yang bermakna di luar atau melebihi, serta verse diartikan sebagai semesta. Kedua kata tersebut sama-sama berasal dari bahasa Yunani yang bermakna di luar semesta atau melebihi semesta. Metaverse adalah sebuah dunia yang berdampingan dengan fisik yang kita tinggali saat ini. Nah, dalam metaverse ini memiliki dampak. Yang pertama, dampak positifnya dalam lingkup agama, yang pertama adalah untuk ibadah virtual. Umat beragama dapat berpartisipasi dalam ibadah virtual yang diadakan di ruang metaverse seperti Zoom, YouTube, atau platform lainnya. Misalnya jamaah atau umat bisa mengikuti misa, sholat berjamaah, atau perayaan keagamaan lainnya tanpa harus hadir secara fisik di tempat ibadah, seperti yang kita lakukan waktu pandemi COVID-19. Yang kedua, pada pendidikan, metaverse juga bisa menjadikan platform untuk pendidikan agama yang lebih interaktif dan menarik. Pembelajaran agama bisa dilakukan melalui simulasi, cerita interaktif, dan kuliah online yang lebih imersif. Yang ketiga, komunitas global. Metaverse memungkinkan terbentuknya komunitas global dari umat beragama yang tersebar di seluruh dunia. Ini bisa mempererat hubungan antar umat dan memungkinkan kolaborasi lintas negara dalam proyek-proyek keagamaan. Kemudian yang keempat, ini untuk ruang kontemplasi dan meditasi. Pengguna metaverse bisa mengakses ruang-ruang virtual yang dirancang khusus untuk meditasi, refleksi, dan doa. Ruang-ruang ini bisa memberikan pengalaman spiritual yang mendalam tanpa gangguan dunia nyata. Di balik dampak positif itu, tentu ada dampak negatifnya. Yang pertama, ada otentisitas dan kewenangan. Menjamin otentisitas pengalaman keagamaan di metaverse bisa menjadi tantangan. Pertanyaan tentang siapa yang memiliki kewenangan untuk mengadakan ibadah atau memberikan bimbingan spiritual di dunia virtual. Yang kedua, ada resiko munculnya kelompok atau individu yang menyalahgunakan platform untuk menyebarkan ajaran sesat atau ekstremis. Yang kedua, keamanan dan privasi. Metaverse membutuhkan perlindungan data pribadi yang ketat, terutama dalam konteks ibadah dan konsultasi spiritual yang bisa sangat pribadi dan sensitif. Yang ketiga, distraksi dan overload informasi. Ada risiko bahwa interaksi digital yang berlebihan di metaverse bisa menjadi distraksi dan dari praktik spiritual yang lebih kontemplatif dan pribadi. Informasi yang berlebihan dan berbagai bentuk hiburan metaverse bisa mengalihkan fokus dari kegiatan keagamaan. Yang keempat, adanya perbedaan akses. Tidak semua memiliki akses yang sama ke teknologi yang dibutuhkan.
Hal ini bisa menciptakan kesenjangan dalam pengalaman keagamaan antara mereka yang bisa mengakses teknologi ini dan tidak. Kemudian untuk menjawab pertanyaan di LMS di bagian pertama, mengapa saya memilih tema tersebut? Karena ini era metaverse membuka berbagai kemungkinan baru bagi agama untuk berkembang dan beradaptasi dengan cara-cara yang sebelumnya tidak terpikirkan. Meski begitu, terdapat juga tantangan signifikan yang perlu diatasi untuk memastikan bahwa adaptasi ini tidak mendukung esensi nilai-nilai fundamental dari masing-masing agama. Yang kedua, apa yang menarik dari tema yang saya pilih? Penjelajahan agama dalam era metaverse adalah topik yang kaya dengan potensi inovasi dan transformasi. Ini banyak menawarkan cara baru untuk memperdalam iman, mempelajari agama, dan membangun komunitas yang lebih kuat. Namun seperti halnya dengan semua perkembangan teknologi, pendekatan yang bijak dan etis sangat penting untuk memastikan bahwa manfaat maksimal dapat dicapai sambil meminimalkan risiko yang ada. Yang ketiga, dari kemenarikan itu, apa yang bisa saya refleksikan? Agama pada era metaverse menantang kita untuk mempertimbangkan bagaimana teknologi mengubah dan memungkinkan memperkaya pengalaman spiritual dan keagamaan kita. Ini juga mengundang kita untuk berpikir kritis tentang bagaimana menjaga esensi dan nilai-nilai inti agama di tengah perkembangan teknologi yang pesat. Dengan refleksi yang mendalam, kita dapat menemukan cara untuk memanfaatkan teknologi metaverse dengan cara yang bermakna dan bertanggung jawab, sambil tetap menghormati dan melestarikan warisan spiritual kita. Yang keempat, apa kesadaran baru yang saya dapat dari tema yang saya pilih? Kesadaran baru itu memberikan tentang bagaimana teknologi dapat memperkaya dan mengubah keagamaan, kesadaran, inklusivitas, autentisitas, etika, kekuatan komunis, fleksibilitas tradisi, resiko komersialisasi, perubahan pendidikan, dan pentingnya integritas dalam praktik keagamaan. Ini merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan. Kemudian untuk menjawab pertanyaan di bagian 2, pertanyaan pertama, apa perubahan yang saya alami dari tema yang saya pilih? Perubahan yang saya alami di era metaverse mencakup dari berbagai aspek kehidupan keagamaan. Dari cara beribadah, terutama saat COVID kemarin, semuanya dilakukan secara virtual, kemudian pendidikan agama, hingga pembentukan komunitas dan etika dalam praktik keagamaan. Meskipun menawarkan banyak peluang dan untuk inovasi dan inklusivitas, penting untuk mengelola perubahan ini dengan bijak, untuk memastikan bahwa nilai-nilai inti dan integritas agama tetap terjaga. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang kamu syukuri atas pengalaman dalam kelas pendidikan agama? Pengalaman kelas beragama di era metaverse ini menawarkan cara inovatif untuk memperdalam pemahaman dan praktik keagamaan. Seperti menggunakan PPT itu, semua materi ditampilkan di layar sehingga mahasiswa dapat melihat gambar serta materi yang dibahas pada saat kuliah. Nah, dengan memanfaatkan teknologi ini, kelas beragama dapat menjadi lebih inklusif, menarik, dan bermakna. Yang ketiga, apa yang akan saya coba setelah mendapatkan kelas agama ini? Yang pertama, saya akan mencoba lebih berpartisipasi dalam komunitas virtual keagamaan maupun komunitas di
kehidupan nyata. Yang kedua, membuat konten atau pembelajaran yang lebih kreatif lagi. Yang ketiga, lebih melibatkan diri dalam kegiatan sosial maupun secara virtual dan kehidupan nyata. Yang keempat, lebih mengembangkan rencana pribadi tentang agama dan pendidikan. Sekian tema yang bisa saya bahas dari agama pada era metaverse pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah pengucapan dan salah kata. Selebihnya terima kasih.